warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haryati Werdiningsih, guru IPA SMP Negeri 6 Rembang, akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalian pasti masih ingat bahwa semua makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan ada dua macam. Satu, perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tanpa melalui perkawinan atau hanya dari satu induk saja. Yang kedua, perkembangbiakan secara. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Ada dua macam perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama yaitu vegetatif alami, di mana vegetatif alami ini terjadi tanpa campur tangan dari manusia. Yang kedua, perkembangan vegetatif alami ini banyak sekali caranya. Yang pertama yaitu dengan spora. Kotak spora atau spongarium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Yang berikutnya adalah dengan cara tunas. Tunas adalah tumbuhan muda. Contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas ada pisang, bambu, dan tebu. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif dengan umbi. Umbi sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah, digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh umbi batang yaitu ada kentang, contoh umbi akar ada. Perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya ada rizoma atau rimpang atau akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada stolon atau geragih. Stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Selanjutnya ada tunas adventif atau tunas liar. Adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang atau ketiak daun. Kita lanjutkan untuk perkembangbiakan vegetatif secara buatan, di mana melibatkan manusia untuk perkembangbiakannya. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Cara mencangkok pertama kita memilih. Vegetatif buatan yang kedua ada stek. Stek adalah memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya ada singkong, yaitu stek batang. Kemudian ada juga stek daun, contohnya sansut. Selanjutnya yaitu menyambung. Menyambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Biasanya batang yang bawah itu batang yang memiliki buah yang sifatnya kurang baik, kemudian kita sambungkan dengan. Selanjutnya ada merunduk. Merunduk adalah mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Contohnya ada tanaman stroberi. Itulah tadi cara-cara perkembangbiakan pada tanaman baik secara vegetatif alami maupun buatan.
Kira-kira manakah dari cara-cara perkembangbiakan vegetatif tadi yang pernah kalian temukan di sekitar kalian?